Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah Geografi Penduduk hari ini dengan membaca Bismillah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan nilai barokah dan manfaat bagi kita semua. Hari ini kita akan membahas mengenai permasalahan kependudukan. Oke, kita sudah membahas mengenai teori-teorinya, kita sudah membahas mengenai perkembangannya, bagaimana transisi demografi, dan lain-lain. Maka hari ini kita akan mencoba membahas mengenai permasalahan kependudukan. Nah, permasalahan kependudukan ini sudah pasti kalian semua sudah memahami dan sudah merasakan berapa banyak permasalahan kependudukan yang ada di Indonesia. Salah satunya di sini adalah permasalahan kependudukan yang berkaitan dengan kuantitas dan kualitas penduduk. Oke. Jadi kita bicara kuantitas dan kualitas penduduk. Kita pahami secara kuantitas Indonesia sangat banyak, tetapi kualitasnya sangat dikit. Nah, apa masalah yang timbul? Ada 3, yaitu kemiskinan, kesehatan, dan pengangguran. Yang pertama adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan material dasar berdasarkan standar tertentu. Oke, jadi berdasarkan standarnya. Kalau PBB menyebutkan UNESCO itu adalah $2. Oke, ketika seseorang tidak bisa mengeluarkan uang $2 sehari, maka ia termasuk dalam garis kemiskinan. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Nah, standarnya berbeda-beda tergantung dengan instansi apa yang menggunakan. Ada yang standarnya itu per bulan, oke, secara ekonomi per bulan atau per minggu, atau kemampuan untuk mencapai bahan-bahan pokok, pendidikan, dan lain-lain. Tetapi terlepas dari itu adalah kemiskinan menunjukkan adanya ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, kebutuhan dasarnya, baik untuk dirinya ataupun untuk keluarganya. Hal ini terjadi bukan hanya karena secara kualitas ia jelek, bisa jadi juga karena kuantitas. Karena di Indonesia penduduknya banyak, tetapi pekerjaannya sedikit. Nah, ini yang menjadi PR. Kemungkinan menjadikan banyaknya warga masyarakat Indonesia yang menjadi tidak bekerja, setelah tidak bekerja menjadi miskin. Oke. Nah, tingkat pengeluaran atas kota. Jadi di sini adalah dijelaskan garis kemiskinan. Oke, jadi garis kemiskinannya ini tergantung mau di angka berapa. Ketika garis kemiskinannya diturunkan, maka jumlah rakyat miskinnya sedikit. Ketika garis kemiskinannya dinaikkan, maka jumlah angka kemiskinannya akan naik. Jumlah orang miskin akan naik. Nah, ini adalah politis. Tetapi kita secara pribadi bisa melihat orang yang miskin adalah orang yang kesusahan, orang yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, terlihat dari bagaimana ia bekerja, tidak bisa bekerja, bagaimana ia makan seadanya, makan sehari, makan juga dia sudah bersyukur, dan lain-lain. Kita sendiri sebagai manusia normal, sebagai salah satu bagian dari masyarakat, itu sudah bisa melihat mana yang miskin, mana yang tidak. Oke. Tapi kalau secara kebijakan pemerintah, untuk perencanaan harus ada batasan. Batas standarnya apa? Miskinnya apa? Pakai pengeluaran, penghasilan, atau apa? Nah, ini. Nah, itulah masalah kemiskinan. Kemudian apa sih yang sudah dilakukan untuk penanggulangan kemiskinan? Nah, ini kaitannya dengan kebijakan. Kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan diantaranya adalah meningkatkan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh penduduk miskin. Yang utamanya adalah dengan memanfaatkan lahan pertanian yang sempit dengan intensifikasi pertanian, memberikan keterampilan untuk mengolah barang-barang bekas di sekitarnya. Oke, kita sangat paham lahan pertanian sudah semakin menurun luasnya, semakin sedikit petani, sudah petani semakin sedikit, lahan pertaniannya semakin sedikit, semakin sempit. Padahal ketika dulu, bahkan sampai sekarang, ketika orang tidak bisa mencari pekerjaan tetap di bidang ekonomi yang lain, misalnya perdagangan dan jasa yang lain, maka ia akan lari ke pertanian. Oke. Dan ketika ia tidak bisa bekerja di bidang pertanian, maka ia akan menjadi pengangguran. Sehingga pemerintah melakukan yang namanya mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian yang sempit. Jadi lahan yang sempit itu bagaimana menjadi lahan yang optimal, dapat menghasilkan hasil panen yang melimpah. Itu yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian diberikan juga bekal-bekal keterampilan untuk mengolah barang-barang bekas di sekitarnya.
Jadi tidak hanya memberikan makan, tetapi juga memberikan alat. Oke, karena dengan alat maka seseorang bisa mencari sendiri makannya. Tapi kalau ia hanya diberi makan terus, maka ia menjadi tergantung, ia tidak bisa berusaha sendiri, tidak punya inisiatif untuk dapat mengubah hidupnya. Nah, upaya yang lain ya ini adalah keterampilan. Ya, kalau kalian yang tinggal di desa, mungkin ada balai-balai pelatihan kerja, balai-balai pelatihan keterampilan, misalnya untuk jadi montir, jahit, sablon, dan lain-lain. Itu adalah bagaimana pemerintah berupaya agar orang-orang yang tidak punya kemampuan pendidikan yang tinggi, keterampilan khusus itu memiliki keterampilan yang kemudian nanti bisa ia gunakan untuk bekerja. Kalau sekarang ada namanya kartu prakerja, ya, dengan pemerintah Pak Jokowi. Kalau Pak SBY dulu ada bantuan langsung tunai, BLT, kemudian diteruskan oleh Pak Jokowi, sekarang muncul kartu prakerja. Ya, itu adalah berbagai upaya dari pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Ya, kalau kartu prakerja ini ibarat memberikan pancing dan kail biar bisa mencari kerja sendiri. Ya, walaupun kalau kalian baca banyak sekali pro dan kontra terhadap pelaksanaan kartu prakerja. Tetapi setidaknya pemerintah sudah berupaya untuk ini, karena ini adalah hak dasar dari setiap masyarakat yang ada di Indonesia untuk mendapatkan perkehidupan yang layak. Dan pemerintah melakukan salah satu caranya adalah dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang ada di daerah dan juga adanya kartu prakerja. Nah, selanjutnya adalah menyediakan pasar-pasar bagi penjualan produksi. Nah, di sini adalah karena pasar dari tempat untuk menjual barang dan jasa, maka pemerintah membuka pasar-pasar baru. Dan juga pemerintah mendorong adanya startup-startup atau e-commerce untuk memasarkan hasil-hasil produksi, baik itu kerajinan atau olahan dari setiap penduduk yang di Indonesia. Jadi, setiap orang tidak harus mempunyai toko, tidak harus mempunyai warung, menyewa stand di mall ataupun di pasar untuk berjualan. Mereka semua sekarang bisa berjualan dari rumah untuk mendapatkan penghasilan yang ia dapat gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ini. Dan juga pemerintah dari saat ini kita sudah masuk ke pasar bebas. Jadi kita tidak lagi hanya berpikir pasar kita hanya pasar kita adalah orang-orang Indonesia, bukan lagi pasar kita adalah teman sekelas, tidak lagi teman satu provinsi, kabupaten, ataupun satu desa, tetapi pasar kita adalah dunia internasional. Tinggal bagaimana kita bisa mengemas, menghasilkan barang yang berkualitas baik atau sangat baik yang kemudian layak untuk dipasarkan untuk dunia internasional. Sekali lagi, ini peluang kita yang harus dimanfaatkan. Yang kedua, kesehatan. Ya, ini yang terjadi di setiap negara berkembang, khususnya ketika penduduknya miskin, maka kesehatannya pasti jelek. Karena ketika penduduk miskin, maka ia memiliki pola hidup yang tidak bersih dan tidak sehat. Dan juga karena ia miskin, ia tidak bisa memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan gizinya untuk makan makanan yang sehat, apalagi yang sempurna, 4 sehat 5 sempurna. Yang biasa saja untuk makan yang nasi saja ya sulit, untuk beli nasi saja ya sulit, beras saja ya sulit, apalagi untuk membeli daging, telur, apalagi susu. Oke, sangat sulit untuk memenuhi itu. Nah, tetapi ya dengan beberapa upaya dari pemerintah, bagaimana adanya kartu prakerja, dapat langsung tunai, kemudian diupayakan agar setiap rakyat Indonesia mampu bisa makan setidaknya makanan-makanan yang sehat. Nah, dan terlepas dari itu, selain makanan yang sehat, ya harus memiliki pola hidup yang sehat dan bersih. Nah, ini yang kemudian menjadi PR bagi kita, negara kita, di mana negara kita ini orangnya kebanyakan luweh, kebanyakan bebas, kebanyakan tidak peduli dengan kebersihan dan kesehatan. Oke, yang penting orang kita itu punya prinsip, yang penting saya bersih, saya sehat, orang lain mau kotor, mau jorok juga tidak peduli.
Oke? Sehingga kita sering membuang sampah sembarangan dengan alasan itu bukan di rumah kita, itu bukan tempat kita, saya cuma ke kampus sehari sekali, atau sekarang tidak pernah ke kampus, jadi tidak peduli saya buang sampah di kampus sembarangan, tidak peduli. Nah, kesadaran-kesadaran inilah yang menyebabkan kita sudah luweh, sudah tidak peduli lingkungan, tidak peduli kebersihan, tidak peduli kesehatan, mengakibatkan ketika ada orang yang miskin, memiliki sifat seperti itu akan menjadi semakin lebih buruk lagi kemiskinannya. Ia sudah miskin, sudah tidak punya kemampuan untuk mencari uang, tetapi kesehatannya pun buruk, sehingga ia sudah tidak bisa apa-apa lagi untuk mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya. Oke? Nah, selain itu juga kita pahami juga kondisi saat ini yang Indonesia ini di masa pandemi ini mudah-mudahan bisa mengubah pola pikir rakyat Indonesia yang punya pola pikir luweh, pola pikir tidak peduli dengan kebersihan, tidak peduli dengan kesehatan. Semoga dengan adanya COVID-19 ini menjadi salah satu upaya untuk mengubah kebiasaan kita bersama. Bahwa hidup sehat, hidup bersih itu kebutuhan kita setiap individu dan juga perlu upaya kelompok, upaya masyarakat agar lingkungan tetap bersih, lingkungan tetap sehat, sehingga kita yang ada di lingkungan itu, kita yang ada di masyarakat itu, ada di kelompok itu, juga bisa terjaga kebersihan dan kesehatannya. Kalau untuk pemerintah, di dalam menanggulangi masalah kesehatan, itu adalah dengan peningkatan gizi masyarakat, di mana sekarang sudah mulai digalakkan lagi puskesmas, dimulai digalakkan lagi penyuluhan-penyuluhan di desa-desa, di daerah-daerah terpencil untuk bagaimana masyarakat dapat mendapatkan gizi yang baik, mulai dikembangkan makanan-makanan yang murah, yang bergizi, terutama makanan-makanan itu dari bahan makanan-makanan yang bisa ditanam sendiri oleh masyarakat di pekarangan rumahnya, sehingga minimal gizi-gizi tersebut bisa dipenuhi dari tumbuh-tumbuhan yang dapat ia tanam sendiri di rumahnya. Kemudian imunisasi, saat ini sudah digalakkan lagi imunisasi untuk dari bayi hingga balita atau anak cuma diberikan imunisasi agar kebal dan sehat hingga dewasa nanti dan memiliki dan mudah untuk mendapatkan pekerjaan nantinya. Kemudian fasilitas kesehatan saat ini sudah semakin banyak sekali dibangun, banyak wilayah-wilayah yang sudah dibangun lagi puskesmas-puskesmas penggantung, puskesmas-puskesmas mungkin yang puskesmas keliling sudah banyak mulai dilakukan agar dapat setiap masyarakat dapat terjangkau, tidak harus ke rumah sakit, tidak perlu jauh lagi untuk mencapai itu. Oke. Kemudian pelayanan kesehatan gratis sudah banyak sekali, tidak hanya dari pemerintah tapi juga dari swasta, banyak yang melakukan penyuluhan kesehatan gratis ke desa-desa, ke wilayah-wilayah kumuh agar pemeriksaan itu dapat membantu masyarakat miskin untuk mendapatkan kesehatan yang lebih baik. Ada juga BPJS yang walaupun saat ini naik iurannya, tetapi setidaknya ini adalah salah satu upaya dari pemerintah untuk membantu masyarakat miskin agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Yang obat generik, ya Indonesia saat ini jelas kita sudah semakin berkembang, kita banyak orang-orang pintar, tinggal bagaimana orang-orang pintar ini diberdayakan di Indonesia. Nah, ini salah satunya dengan diberikannya wewenang untuk para apoteker, untuk para dokter-dokter untuk melakukan riset-riset untuk membuat obat-obat. Kemudian jumlah tenaga medis, ya ini masih menjadi sebuah primadona di Indonesia. Menjadi dokter, menjadi tenaga medis adalah sebuah primadona yang sangat luar biasa. Banyak orang yang bergerak ke arah sini. Apalagi dengan kondisi pandemi saat ini, jumlah dokter, jumlah tenaga medis ternyata masih sangat kurang. Dan apalagi adalah dokter-dokter yang sudah menjadi ahli di bidang-bidang tertentu, itu ternyata masih sangat-sangat sedikit. Sehingga wajar bisnis kesehatan menjadi bisnis yang masih menjadi primadona dari dulu sampai sekarang, karena setiap orang ingin sehat, semua orang butuh sesuatu yang lebih baik untuk menjaga kesehatannya. Ini guna penyuluhan, ini kalau misalnya kalian
mengabdi ke masyarakat, melakukan pengabdian masyarakat dari BEM atau DPM ataupun yang lain, biasanya sering melakukan penyuluhan-penyuluhan yang dalam poinnya adalah untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, pola hidup sehat di masyarakat. Inilah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan kesehatan. Nah, yang ketiga untuk secara kualitas dan kuantitas ya adalah pengangguran. Ya, seperti saya bilang, mungkin kalian sudah pernah dengar bahwa kalian adalah calon-calon pengangguran. Oke. Kalian selama masih kuliah adalah calon pengangguran. Kasarnya saya bilang seperti itu. Karena yang menentukan nanti setelah lulus kalian menjadi pengangguran atau tidak adalah diri kalian masing-masing. Oke. Hal ini kenapa? Karena saat ini yang menentukan apakah kalian bekerja atau tidak bekerja, oke, kalau yang kaya, yang orang tua punya usaha, kalian sudah bekerja di tempat orang tua kalian, tapi kalau kalian tidak punya kualitas untuk mempertahankan pekerjaan yang diberikan oleh orang tua kalian, itu pun sama saja. Perusahaan atau pekerjaan yang kalian dapatkan dari orang tua kalian itu tidak akan bertahan lama, karena kalian tidak punya kualitas untuk mengelola pekerjaan yang kalian dapatkan. Selain itu, banyak di antara kita yang tidak memiliki itu, tidak memiliki keberuntungan itu, sehingga harus mencari pekerjaan sendiri. Tetapi, sekali lagi, kita banyak penduduk, tapi kualitas SDM-nya rendah. Oke, baik pengetahuan dan keterampilan. Oke, kita banyak yang S1, tapi tidak punya keterampilan. Tidak perlu bilang keterampilan di luar bidang ilmu yang ia tekuni. Bidang ilmu yang ia tekuni saja, ia kadang ditanya ia bisa apa. Lulusan geografi bisa apa? Ia tidak bisa menjawab. Karena ia tidak punya apapun. Nah, ini menjadi PR bagi kalian yang saat ini mungkin semester 6 atau semester 4 yang mengambil geografi ekonomi. Apakah kalian sudah mempunyai keterampilan? Baik keterampilan yang sesuai bidang geografi ataupun di luar bidang geografi. Jika kalian tidak memiliki itu, kalian masih punya kesempatan 1 tahun, bagian semester 6 atau 2 tahun bagian semester 4, untuk mencari keterampilan yang kalian harus kuasai untuk dapat bersaing di dunia kerja. Karena Indonesia, sekali lagi, saya bilang Indonesia sudah masuk pasar bebas, saingan kita bukan lagi hanya orang Indonesia untuk bersaing, tetapi orang-orang yang ada di luar sana. Oke? Sekarang jadi buruh kasar pun sudah ada saingannya dari para tenaga kerja asing yang datang dari Cina. Itu buruh kerja kasar yang cuma butuh otot. Apalagi yang kalian menggunakan pengetahuan dan skill. Saingannya lebih banyak lagi. Oke, yang di sesama satu angkatan saja sudah banyak, satu fakultas saja sudah banyak, apalagi jika dibandingkan dengan rakyat Indonesia, apalagi dibandingkan dengan penduduk dunia yang 7 miliar, 8 miliar ini. Oke, itu. Ya, jadi jangan lagi, karena selain memang lapangan pekerjaan kita sedikit, tetapi sebenarnya dengan masuk ke pasar bebas, peluang-peluang sektor-sektor yang bisa menjadi peluang-peluang usaha baru itu terbuka dengan lebar, terbuka luas. Tetapi masalahnya SDM Indonesia kualitasnya rendah, tidak bisa memanfaatkan itu karena kekurangan pengetahuan dan kekurangan keterampilan, sehingga tidak bisa memanfaatkan momen berkembangnya teknologi, berkembangnya internet, dan juga pasar bebas ini. Sehingga balik lagi ke alasan klasik yang bilang bahwa tidak ada pekerjaan di Indonesia. Ya, karena yang dicari ada pekerjaan formal sebagai PNS. PNS terbatas. Tetapi yang dicari itu. Tapi tidak berpikir bagaimana mendapatkan pekerjaan yang lain. Bagaimana bekerja di perusahaan asing. Bagaimana bekerja di konsultan-konsultan asing. Itu semua sudah terbuka lebar sekarang. Tinggal apakah kalian punya skill dan kemampuan, pengetahuan, keterampilan yang dapat mendukung untuk mendapatkan pekerjaan itu. Ini usaha untuk perbaikan kualitas untuk lapangan kerja, ya keterampilan masyarakat tadi, balai pelatihan kerja, kartu prakerja, kemudian tenaga kerja muda mandiri profesional. Nah, ini ya untuk Karang Tarunanya, tapi ya pemerintahnya sudah serius tapi masyarakatnya tidak serius, atau kebalikannya, anak-anak pemudanya serius tapi pemerintah tidak serius, itu PR kita semua.
kemudian padat karya, iklim usaha dan investasi yang kondusif. Ini sudah dilakukan pemerintah agar masyarakat dapat berinvestasi, bisa berusaha dengan baik, dibuat aturan-aturan yang jelas, protokol-protokol yang baik, yang sehingga tidak terjadinya monopoli atau kerugian yang dialami oleh penduduk Indonesia. Selanjutnya, setelah kualitas dan kuantitas, kita bicara masalah mobilitas penduduk. Ya, jadi masalah itu tidak hanya kualitas dan kuantitas yang seperti kita sering bicarakan, tetapi juga ada masalah dengan mobilitas penduduk. Oke, hubungannya adalah dengan migrasi. Migrasi, baik itu migrasi antar daerah atau migrasi antar negara. Sehingga dari mobilitas itu, baik nasional ataupun internasional, akan menimbulkan dampak positif dan negatif. Ini untuk imigrasi internasional. Dampak negatifnya, kita bicara negatifnya dulu. Yang pertama adalah banyaknya budaya asing yang tidak sesuai. Kita paham, di Indonesia adalah budaya timur, agamanya kuat, keagamaannya kuat, kita menolak sesuatu yang paham liberal, paham bebas, sehingga kita tidak cocok dengan yang namanya mabuk-mabukan, minum-minuman keras, narkoba. Kita tidak cocok dengan itu, walaupun narkoba juga semua wilayah tidak, tapi itu di Indonesia sangat-sangat tabu. Seks bebas juga kita tidak mengadopsi itu di negara kita. Tetapi dengan berkembangnya internet, berkembangnya teknologi, di era globalisasi dan banyaknya orang-orang asing yang datang ke Indonesia, banyak hal-hal tersebut mulai mempengaruhi adat istiadat Indonesia. Mulai hilang kultur budaya kita, mulai hilang ciri khas negara kita, karena tercampur dengan budaya-budaya asing. Kita dulu sangat menghormati, mengajeni orang tua. Tetapi karena kita sudah sering menonton film barat, film-film dari luar, di sana anak mudanya bisa berkata sesuka hati dengan yang tua, mereka tidak ada sopan santun dengan orang tua, bebas, kemudian kita coba itu, kita lakukan itu, sehingga kita tidak punya rasa hormat, tidak punya rasa segan terhadap orang-orang tua. Orang tua kalian pun kadang mungkin kalian bantah, kalian maki-maki, atau mungkin kalian juga bisa melakukan itu ke dosen, ke orang-orang yang tua di jalan. Nah, inilah salah satu dampak negatif, hilangnya budaya di kita. Oke? Ya, sekali lagi, ketika budaya kita hilang, kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Yang kita salahkan adalah diri kita sebagai bangsa Indonesia. Oke? Karena kita membiarkan budaya kita hilang dengan apapun alasannya. Siapapun yang melakukannya. Ketika sudah hilang, kita akan menyesal. Atau ketika budaya kita diakui oleh negara lain, contohnya Malaysia, kita kemudian marah. Padahal di negara kita, budaya itu, kesenian itu, adat istiadat itu, sudah kita lupakan. Anak muda tidak mau menjaga itu. Anak muda tidak mau mengapresiasi itu. Ketika ada budaya kita dipentaskan, budaya kita ditunjukkan, kita bilang apa itu? Itu kuno, ketinggalan zaman, jadul, kemudian kita hina-hina. Nah, maka ketika itu terjadi, makin sedikit nanti orang yang mau mempertahankan budaya kita. Karena untuk mempertahankan budaya, mereka tidak mendapatkan apresiasi. Yang mereka dapatkan cemooh. Nah ini menjadi PR kita. Ketika budaya asing terlalu banyak masuk, kita tidak punya budaya. Apa yang kita banggakan? Kita penduduk sudah banyak, kualitasnya rendah, koruptor banyak, hutan semakin sedikit, pencemaran banyak, korupsi di mana-mana tadi, kejahatan di mana-mana, orang miskin banyak. Terus apa yang mau kita banggakan? Mau apa yang kita jual? Kita bandingkan negara lain. Negara kepulauan. Negara kepulauan pun tidak ada gunanya jika tidak punya ciri khas dari setiap wilayah. Ini akan menjadi PR kita. Dampak yang pertama. Dampak yang kedua, masuknya orang-orang asing yang bermasalah. Ya, kita ketahui negara kita menjadi rujukan
wisata bagi orang-orang yang ada di Eropa, orang-orang yang ada di luar negeri sana untuk datang ke Indonesia. Dan tidak semua orang-orang itu datang ke Indonesia dengan sifat dan tabiat yang baik. Andai saja orang-orang yang bermasalah. Seperti kalau kalian sering nonton televisi atau membaca berita-berita di internet, kalian akan tahu banyak sekali warga negara asing yang melakukan kejahatan, pembunuhan, mabuk-mabukan, merusak, dan lain-lain di negara kita. Melakukan pencurian pun ada, membawa sabu-sabu. Oke, ternyata penjahat internasional itu banyak. Ini akan menjadi yang masalah di negara kita karena ia bisa memberikan pengaruh tidak baik atau ia bisa membuat kejahatan-kejahatan di negara kita. Ini masalah yang kedua. Nah, kalau yang tadi orang datang ke Indonesia, orang asing datang ke Indonesia, sekarang orang kita yang keluar. Oke. Yang pertama, dampak negatifnya adalah orang-orang Indonesia yang sudah keluar negeri nggak mau kembali ke Indonesia. Dibilang wajar? Ya wajar. Karena, sekali lagi, karena ketika ia keluar negeri, maka ia akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sudah pasti apabila ia mendapatkan pekerjaan yang baik di sana. Dengan pekerjaan yang baik, ia mendapatkan gaji yang baik, dia mendapatkan fasilitas yang baik. Sehingga dengan seperti itu, ia tidak mau kembali ke Indonesia. Tapi kalau ia datang ke luar negeri, dapat pekerjaan yang buruk, dapat pengalaman buruk, dia akan kembali. Tapi masalahnya banyak yang tidak mau kembali. Kemudian apa PR-nya? Orang-orang yang tidak mau kembali itu adalah kebanyakan adalah orang-orang yang berkualitas. Orang-orang pintar itu yang menjadi PR. Ketika orang-orang pintar, orang-orang berkualitas, orang-orang yang punya keahlian, keterampilan yang baik, tetapi mereka bekerja di luar negeri dan mereka tidak mau kembali ke Indonesia, itu akan menjadi kerugian bagi Indonesia. Karena apa? Yang tinggal di Indonesia sisanya adalah orang-orang yang tidak punya kemampuan. Oke? Padahal jika orang-orang yang punya kemampuan itu mau kembali ke Indonesia, mereka bisa membantu Indonesia untuk berkembang menjadi lebih baik. Ya. Tapi kita tidak bisa menyalahkan mereka kalau mereka tidak mau kembali. Karena mereka tidak bisa mendapatkan hal-hal yang baik ketika di Indonesia. Contohnya ya seorang ilmuwan ia tidak bisa mendapatkan dana riset yang banyak. Ia tidak bisa mendapatkan kebebasan untuk melakukan riset. Atau ia tidak bisa secara bebas mengungkapkan pendapatnya di Indonesia. Baru punya rencana untuk membangun sesuatu, membuat penemuan baru rencana, baru ngomong sudah dicemooh. Nah, orang Indonesia seperti itu. Kita seperti itu. Ketika ada sesuatu yang aneh sedikit, tidak berpikir, oh apakah itu punya ke sebuah keuntungan. Apakah itu bagus untuk Indonesia? Kita tidak bisa, tapi pertama yang kali kita lakukan adalah cemooh, menghina. Ya, karena orang Indonesia memang itulah menunjukkan kualitas yang rendah. Gitu. Ketika ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang mungkin itu akan menjadi suatu hal yang baik untuk kita secara negara, tetapi kita udah langsung menghinanya. Ketika sudah dihina, tidak mendapatkan bantuan, tidak mendapatkan dana untuk mengembangkan risetnya, mau apa lagi dia? Jadi lebih baik keluar negeri, di sana dia dapatkan apresiasi, di sana dia dapatkan dana penelitian yang banyak sehingga ia lebih baik bekerja di sana. Oke, ini PR-nya. Kalau yang enggan datang itu orang-orang yang tidak berkualitas, seorang orang koruptor, penjahat, tidak mau kembali ke Indonesia, itu malah tidak ada masalah. Itu bukan dampak negatif, itu dampak positif karena semakin berkurang orang-orang yang tidak berkualitas, orang-orang yang tidak baik di Indonesia. Jadi negara kita menjadi lebih bagus. Tapi kalau yang keluar, yang tidak mau kembali itu adalah orang-orang yang terbaik, putra-putri terbaik Indonesia yang nggak mau kembali ke Indonesia, itu menjadi PR bagi kita. Semakin hilang orang-orang berkualitas di negara kita. Padahal orang-orang berkualitas itu sangat sedikit di negara kita. Yang kedua, rusaknya citra Indonesia di mata negara lain. Nah, ini baik yang melakukan pekerjaan ataupun cuma jalan-jalan ke luar negeri. Banyak orang-orang kita yang tidak paham, yang terlalu tidak terlalu memahami bahwa ia ada di negara orang sehingga ia harus menaati peraturan-peraturan dan kondisi yang ada di sana. Oke, walaupun banyak orang Indonesia yang memahami itu, tetapi tidak sedikit orang-orang yang tidak memahami itu.
Jadi tinggal dimanapun beranggapan itu di Indonesia. Melakukan buang sampah sembarangan, vandalisme, kemudian menyerobot antrian, tidak mematuhi aturan, ya, berkata kasar dan lain-lain, itu yang dilakukan banyak orang kita yang di luar sana. Sehingga ketika itu dilakukan maka akan berpengaruh pada citra negara kita menjadi citra yang buruk. Terutama bagi orang-orang yang belum pernah datang ke Indonesia. Karena bisa jadi yang datang ke luar itu hanya oknum-oknum yang punya sifat buruk. Tetapi karena oknum-oknum itu, maka citra Indonesia menjadi citra yang buruk. Kemudian, nah kalau ini untuk yang secara nasional, itu transmigrasi. Nah, yang pertama, ya ketika transmigrasi, ya mungkin ini sekarang belum, udah lewat ini ya. Ini saya mengulang ini, dulu zamannya Pak Harto banyak sekali transmigrasi, ya dampaknya adalah butuh banyak biaya. Udah banyak biaya, tidak semua yang melakukan transmigrasi itu betah. Makanya mungkin simbah-simbah kalian atau tetangga kalian atau mungkin bapak ibu kalian pernah cerita bahwa mereka sebelumnya pernah transmigrasi ke Sumatera, ke Kalimantan, Sulawesi, kemudian balik lagi ke Jawa dengan berbagai alasan. Yang alasan utamanya adalah nggak betah. Nggak betahnya mengapa? Karena di Jawa dia bisa tani, tanahnya subur di Jawa, tetapi ketika datang ke Sumatera, datang ke Kalimantan, tidak bisa semudah itu melakukan tani. Sehingga ketika tidak tahan, akhirnya kembali lagi ke Jawa. Ini yang terjadi. Sudah biayanya banyak, orangnya kembali lagi. Selain itu timbul konflik. Nah, ini hal yang biasa. Ketika pendatang datang, akan menimbulkan konflik dengan orang lokal. Bisa jadi karena pendatangnya membawa sifat yang berbeda dengan orang lokal, atau orang lokalnya iri karena pendatang itu memiliki sesuatu yang lebih dari yang mereka miliki. Nah, ketika itu terjadi, maka akan menjadi konflik dan menimbulkan permasalahan, sehingga transmigrasi yang diharapkan untuk meratakan pembangunan yang ada di Indonesia menjadi tidak tercapai. Nah, selain itu ini urbanisasi, ya kalau kita bicara geodesa geokota, kita sudah bilang ini ketika urbanisasi makin banyak di kota, pengangguran semakin banyak, kriminalitas semakin banyak karena banyak orang yang nggak bekerja. Kemudian slum area, daerah kumuh semakin banyak karena sudah tidak bekerja, bingung dari kerja nggak dapat, akhirnya bingung tinggal di mana, akhirnya bangun gubuk-gubuk di pinggir rel kereta, di sungai, ataupun di wilayah-wilayah lain sehingga menimbulkan wilayah-wilayah kumuh. Sedangkan untuk desanya, ketika semakin banyak orang yang ke kota meninggalkan desa, maka anak-anak muda semakin sedikit di desa, yang terampil semakin sedikit di desa karena orang-orang pintar sudah pasti pindah ke kota untuk mencari uang di kota. Kemudian yang ini penduduk yang pintar tadi nggak mau kembali karena bersekolah di kota, kemudian nggak kembali karena di desa tidak dapat apa-apa. Kemudian tenaga yang tertinggal di kota adalah orang-orang tenaga yang tertinggal di desa adalah orang-orang tua yang sudah tidak terampil dan tidak produktif lagi. Sehingga desa menjadi tertinggal. Desa menjadi kuno. Desa menjadi terbelakang. Ini yang terjadi karena kita mempunyai keinginan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Itu menjadi hal yang manusiawi, tetapi ini juga menjadi PR bagi pemerintah dan kita sendiri, bagaimana pemerintah meratakan pembangunan, dan ketika pemerataan pembangunan sudah terjadi, bagaimana kita mau untuk tinggal di desa. Nah, ini menjadi PR juga bagi kita semua. Nah, upayanya, ini saya bilang tadi, untuk menghentikan laju urbanisasi yang pertama adalah pembangunan. Boleh industri, boleh yang lain, pariwisata ataupun yang lain, tetapi merata. Tidak hanya ada di kota, pinggiran kota, tetapi di setiap desa yang ada di Indonesia. Setiap desa, makanya sekarang ada Kementerian Desa, di mana Kementerian Desa ini bertujuan untuk mencari potensi-potensi, menggali setiap potensi yang ada di desa, kemudian dikembangkan sehingga desa itu bisa bersaing dengan kota ataupun wilayah-wilayah lain. Tidak hanya pembangunan, tetapi juga infrastruktur harus disesuaikan, harus aksesibilitasnya diperbaiki, sehingga tidak ada lagi desa-desa yang terisolir, tidak lagi desa-desa itu sulit dijangkau,
Sehingga dengan begitu, ketika semua desa terhubung terkoneksi dengan baik, akses desanya baik, orang-orang tidak perlu pindah ke kota untuk bekerja di kota, tetapi ia bisa tetap di desa, tetapi bekerja di kota, sehingga uang yang ia dapatkan di kota bisa dibelanjakan untuk membangun desanya. Oke. Terus yang ketiga, mengoptimalkan usaha pertanian. Ya, ini sudah pasti. Yang pertama, makanya ada namanya LP2B, lahan pertanian pembangunan berkelanjutan. Jadi lahan pertaniannya tidak boleh diubah menjadi lahan apapun, tetap pertanian sepanjang masa. Cuman PR-nya sekarang LP2B itu belum jelas wilayah mana saja dari setiap kabupaten ataupun provinsi ataupun kecamatan, mana wilayah-wilayah yang tetap menjadi pertanian, mana yang tidak. Nah, ini adalah satu upaya untuk mengoptimalkan usaha pertanian sehingga pertanian tetap ada. Setelah pertanian tetap ada, bagaimana petani-petani itu bisa dapat mengakses pupuk dengan lebih murah, dapat mengakses bibit dengan murah, dan juga dapat menjual dengan harga yang tinggi, harga yang tinggi sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan yang lebih baik, sehingga kehidupan menjadi lebih bagus. Kemudian yang terakhir adalah pembangunan fasilitas. Di desa ini, kenapa fokusnya di desa? Karena desa adalah wilayah yang identik dengan wilayah tertinggal. Kalau kota sudah pasti maju. Nah, desa adalah wilayah tertinggal, sehingga bagaimana fasilitas-fasilitas umum itu dapat dilengkapi, aksesibilitas juga dapat dilengkapi. Nah, kalau untuk secara global, ini tadi kita bicara Indonesia. Secara global sebenarnya isu utamanya secara umum, secara general itu ada dua, yaitu perang dan pandemi. Perang sudah pasti, ketika terjadi perang, kalau hanya melibatkan satu negara, itu berarti yang rugi nanti negara itu untuk sementara jangka pendek. Tapi jika jangka panjangnya nanti semua negara akan merasakan, apalagi yang berperang adalah negara maju, negara yang besar, maka nanti akan mempengaruhi perekonomian dunia. Kalau ekonomi dunia kolaps, maka yang rugi juga seluruh dunia, itu perang. Apalagi kalau perangnya seperti perang dunia pertama dan kedua, maka nanti akan melibatkan seluruh negara di dunia, baik yang ikut perang ataupun tidak perang akan terkena dampak. Nah, dampaknya apa? Bisa jadi nanti muncul kemiskinan, bisa muncul orang-orang yang migrasi internasional untuk menghindari perang. Oke. Nah, ketika orang-orang itu datang ke negara itu bisa menimbulkan masalah-masalah baru, bisa masalah kemiskinan, kejahatan dan yang lain. Dan yang kedua adalah pandemi. Nah, di pandemi ini seperti yang kita rasakan sekarang, COVID-19 menyebabkan masalah kependudukan di dunia pun menjadi masalah yang krusial, baik secara kuantitas, kesehatan, hingga kualitasnya. Karena ya, orang-orang yang berkualitas banyak yang meninggal, dokter-dokter yang cerdas, profesor-profesor meninggal, sehingga semakin hilang orang-orang pintar. Secara kualitas kuantitas, atau secara jumlah, banyak sekali negara yang mengalami kematian. Oke, itulah untuk permasalahan kependudukan yang bisa saya bahas hari ini. Apabila ada pertanyaan, monggo silakan ditanyakan, bisa melalui psikologi di folder kelas masing-masing ada tempat untuk menanyakan. Kalau kalian ingin bertanya, monggo silakan ditanyakan. Jika kalian ingin menanyakan via WA boleh, via email boleh, atau ketemu langsung di kampus juga boleh ketika saya ada di kampus. Monggo silakan untuk dapat lebih memahami bagaimana geografi penduduk ini dapat dianalisa. Demikian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.